Konflik Rusia dan Ukraina yang berkembang menjadi perang skala penuh pada Februari tahun 2022 terus berlanjut hingga kini. Meski Rusia memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar serta canggih, namun Rusia tampaknya tidak terburu-buru untuk segera menyudahi konflik ini. Padahal dengan tar bomba, bom hidrogen terbesar yang memiliki kekuatan ledakan mencapai 50 megaton TNT atau 3.300 kali lipat melebihi kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Rusia hanya butuh waktu beberapa menit untuk menghancurkan Ukraina dan menyudahi perang ini. Rusia tampak dengan sengaja menyiksa Ukraina pelan-pelan, sementara Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah meski telah disiksa habis-habisan. Penjelasan ini akan mengubah sudut pandang dari sisi pemerintah Rusia dan tentu saja juga dari sisi Ukraina. Sebenarnya Rusia telah lama merasa terancam dengan ekspansi NATO yang mendekati wilayahnya. Setelah Perang Dingin banyak negara di Eropa Timur dan Eropa Tengah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Uni Soviet bergabung dengan NATO. Rusia melihat ini sebagai ancaman langsung terhadap perbatasannya, dan Ukraina merupakan salah satu titik yang paling strategis. Itulah sebabnya Vladimir Putin secara terbuka menyatakan bahwa Rusia tidak bisa menerima Ukraina menjadi bagian dari NATO. Sebab ini akan menempatkan aliansi militer yang dianggap bermusuhan di ambang pintu Moskow. Dengan begitu, jika Rusia menghancurkan Ukraina secara total, ini dapat membuka jalan bagi NATO untuk melakukan campur tangan lebih dalam, sesuatu yang memang berusaha untuk dicegah oleh Rusia. Meskipun Rusia memiliki kekuatan militer dan senjata nuklir yang signifikan, termasuk tar bomba yang mengerikan, tetapi menggunakan senjata semacam itu akan memicu eskalasi global yang tidak terkendali. Penggunaan senjata nuklir terutama di wilayah yang berdekatan dengan Eropa bisa mengarah pada Perang Dunia Ketiga, di mana Amerika Serikat dan sekutunya yang juga memiliki persenjataan nuklir kemungkinan besar akan terlibat dalam perang. Penggunaan bom besar-besaran bukan hanya akan merusak Ukraina, tetapi juga seluruh Eropa Timur yang akan menciptakan masalah ekologi serta kemanusiaan secara global. Hal ini bisa menyebabkan negara-negara NATO yang merupakan anggota dari PBB untuk menekan Dewan Keamanan agar melakukan tindakan militer terhadap Rusia. Saat ini Rusia tengah menghadapi sanksi berat dari dunia internasional setelah invasinya ke Ukraina, makanya jika Rusia menggunakan kekuatan besar sanksi itu akan meningkat lebih besar, dan kemungkinan pengecualian total dari komunitas internasional akan terjadi. Padahal di sisi lain Rusia sangat bergantung pada beberapa pasar global, khususnya di bidang ekspor energi ke negara-negara seperti China dan India. Peningkatan sanksi tentu saja bisa merugikan ekonominya dalam jangka panjang, bahkan jika mereka meraih kemenangan militer atas Ukraina. Penggunaan senjata ekstrim seperti bom nuklir akan mengakhiri sebagian besar hubungan ekonomi Rusia dengan negara-negara yang tidak mendukung tindakan tersebut. Selain karena pertimbangan keterlibatan dan sanksi internasional, tampaknya Rusia memiliki kepentingan jangka panjang di wilayah Ukraina. Maka menggunakan kekuatan yang menghancurkan sepenuhnya akan membuat Ukraina tidak lagi dapat diambil alih sebagai wilayah yang berguna sebagai tambahan. Rusia ingin mempertahankan kontrol atas sumber daya Ukraina, seperti industri baja di Mariupol, pertanian di wilayah selatan, serta jalur energi yang melintasi Ukraina. Maka serangan yang benar-benar merusak seluruh prasarana Ukraina akan membuat negara tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau dikendalikan setelah perang berakhir. Sebaliknya dengan cara yang lebih bertahap dan menyiksa, Rusia dapat mempertahankan prasarana penting untuk tujuan ekonominya di masa depan. Keputusan untuk menyerang Ukraina secara bertahap memungkinkan Rusia menjaga stabilitas domestiknya. Sebaliknya jika perang ini berubah menjadi perang nuklir atau penggunaan kekuatan besar yang tidak terkendali, ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di antara masyarakat Rusia. Selain itu perang konvensional dapat lebih mudah untuk dikendalikan oleh negara, dalam hal media dan propaganda, sedangkan perang nuklir akan memicu kekuatan global, termasuk dalam negeri sendiri. Pemerintah Rusia harus mempertimbangkan risiko ini untuk memastikan stabilitas rezim Putin dan mencegah ketidakpuasan publik yang bisa menyebabkan ketidakstabilan internal. Terlebih lagi Rusia memiliki beberapa sekutu seperti China dan India yang menjadi pasar besar untuk energi Rusia,
maka menggunakan senjata nuklir atau menghancurkan Ukraina sepenuhnya dapat merusak hubungan ini. Cina secara umum memiliki kebijakan yang tidak mendukung tindakan nuklir yang agresif, karena dampaknya yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional serta stabilitas regional. Dan tentu saja Rusia sangat memperhitungkan dampak ini, sebab hubungan Rusia dengan negara-negara ini sangatlah penting, terutama karena mereka membantu dalam mengurangi dampak sanksi Barat terhadap Rusia. Salah satu tujuan Rusia dalam perang berkelanjutan dan menyiksa adalah membentuk pemerintahan di Ukraina yang pro terhadap Rusia, atau setidaknya netral terhadap NATO dan Barat. Menghancurkan Ukraina secara total hanya akan menciptakan permusuhan yang berkelanjutan, bukan sebuah negara yang dapat diintegrasikan dalam pengaruh Rusia. Dengan melancarkan serangan secara bertahap, Rusia dapat mengontrol opini publik di Ukraina. Harapannya adalah untuk membuat Ukraina menyerah dengan kompromi yang menguntungkan Rusia, bukan sepenuhnya menghancurkan negara tersebut. Dengan mengambil langkah lambat di Ukraina, Rusia juga secara tidak langsung menguji respon NATO dan sekutunya. NATO telah memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Ukraina, namun demikian mereka berhati-hati untuk tidak terlibat langsung dalam perang karena risiko eskalasi. Rusia tampaknya sengaja menarik konflik ini dengan melihat seberapa jauh negara-negara Barat akan terlibat tanpa mengorbankan kepentingan militer mereka. Ini menjadi pelajaran penting bagi Rusia dalam merencanakan strategi militernya terhadap beberapa negara, yang mungkin akan menentang di masa depan. Di sisi lain pendekatan lambat ini juga merupakan bagian dari perang psikologis. Rusia berharap bahwa tekanan psikologis yang berkepanjangan dapat membuat pasukan Ukraina dan rakyatnya merasa kelelahan. Dengan menciptakan situasi perang berkepanjangan, Rusia menekan psikologis Ukraina menghancurkan moral tempur mereka secara perlahan, dan mungkin menciptakan keretakan dalam pemerintahan Ukraina sendiri. Strategi ini memungkinkan Rusia untuk mengurangi ketergantungan pada senjata besar atau nuklir, dengan memanfaatkan waktu dan ketahanan psikologi sebagai senjatanya. Pendekatan Rusia di Ukraina bukanlah soal menghancurkan Ukraina dalam waktu singkat, tetapi soal mencapai keseimbangan antara kekerasan serta tujuan yang strategis. Rusia akan mempertahankan pengaruh atas Ukraina tanpa menciptakan kehancuran total, yang akan mengundang konsekuensi global. Kekerasan dan pendekatan secara bertahap memungkinkan Rusia untuk mencapai tujuan geopolitik tanpa harus memicu Perang Dunia Ketiga, atau membahayakan posisi domestik serta internasionalnya. Kendati demikian, bagi pihak Ukraina sendiri perang melawan Rusia bukanlah sekedar perang fisik, tetapi juga perang identitas sejarah dan ambisi, yang semua ini menjelaskan kenapa Ukraina memilih untuk bertahan dalam perang dan penyiksaan. Permusuhan antara Ukraina dan Rusia memiliki akar yang dalam serta kompleks, yang berakar dari sejarah panjang kekuasaan, politik, budaya, dan identitas nasional yang saling beririsan. Hubungan antara keduanya telah mengalami pasang surut selama berabad-abad yang dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan regional, identitas, etnis, dan pengaruh politik internasional. Pada abad ke-9 hingga ke-13, wilayah yang kini dikenal sebagai Rusia, Ukraina, dan Belarus, merupakan bagian dari Kievan Rus, sebuah kerajaan Slavia Timur yang berpusat di Kiev yang saat ini menjadi ibu kota Ukraina. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen Ortodok di wilayah Slavia Timur, yang hingga kini menjadi identitas budaya bagi banyak orang Rusia dan Ukraina. Pada abad ke-13 Kievan Rus runtuh akibat invasi Mongol, yang menyebabkan perpecahan wilayah ini menjadi beberapa entitas politik. Bagian utara dan timur yang kini menjadi Rusia berkembang secara berbeda, sementara wilayah barat termasuk Ukraina mengalami pengaruh kuat dari Polandia dan Lituania. Ukraina menjadi bagian dari kerajaan Polandia-Lituania pada abad ke-14, sementara Rusia muncul sebagai kekaisaran Rusia yang terpisah serta lebih besar. Perbedaan pengaruh budaya dan politik inilah yang kemudian menjadi dasar perbedaan identitas antara Rusia dan Ukraina. Pada akhir abad ke-18 Kekaisaran Rusia memperluas kekuasaannya dan menguasai sebagian besar wilayah Ukraina. Ukraina Timur dan Selatan dianeksasi oleh Rusia, sementara Ukraina Barat masih berada di bawah kekuasaan Austria-Hungaria. Kemudian di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia kebijakan Rusifikasi diterapkan untuk menyebarkan bahasa,
budaya, dan identitas Rusia di seluruh wilayah Ukraina. Bahasa Ukraina dilarang digunakan dalam penerbitan dan pendidikan, di samping juga pengaruh gereja Ortodok Rusia yang diperkuat, masyarakat Ukraina dipaksa untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari bangsa Rusia, yang hal ini memicu perlawanan budaya dan gerakan nasionalisme Ukraina. Maka selanjutnya sepanjang abad ke-19 muncul gerakan nasionalis Ukraina yang bertujuan untuk mengembangkan bahasa dan budaya Ukraina, serta mencapai kemerdekaan dari Kekaisaran Rusia. Gerakan ini semakin kuat dan menjadi cikal bakal keinginan Ukraina untuk memiliki identitas serta negara yang merdeka. Pada tahun 1922 Ukraina menjadi bagian dari Soviet sebagai salah satu republiknya. Dan saat menjadi bagian dari Soviet inilah Ukraina mengalami salah satu peristiwa paling traumatis bernama Holodomor. Holodomor adalah kelaparan buatan yang terjadi pada tahun 1932 hingga 1933. Kebijakan kolektivisasi pertanian yang diterapkan oleh Stalin memaksa petani Ukraina menyerahkan hasil panen mereka ke negara, yang hal ini berakibat pada kelaparan massal. Dalam peristiwa ini diperkirakan antara 3 hingga 7 juta orang Ukraina meninggal dunia, dan hingga kini Holodomor masih menjadi sumber ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Sebab Ukraina menganggap peristiwa ini sebagai genosida, sementara Rusia menyebutnya sebagai sebuah ketidaksengajaan. Terlebih lagi selama era Uni Soviet kebijakan Rusifikasi dijalankan, di mana bahasa dan budaya Ukraina terus ditekan dan banyak warga negara Ukraina yang dihukum sebagai musuh dari negara. Sehingga banyak warga Ukraina tetap melihat Rusia sebagai penindas, meskipun berada dalam Soviet yang sama. Pada tahun 1991 Soviet mengalami keruntuhan, maka segera setelah runtuhnya Soviet yang menindas ini, Ukraina menyelenggarakan referendum kemerdekaan, di mana lebih dari 90% warga Ukraina memilih untuk merdeka dari Soviet. Ini menjadi awal hubungan baru antara Rusia dan Ukraina sebagai negara-negara yang terpisah, namun dengan banyak warisan konflik yang belum terselesaikan. Ukraina mewarisi sekitar 1.800 hulu ledak nuklir dari Soviet, di mana kemudian pada tahun 1994 Ukraina setuju untuk menyerahkan semua senjata nuklirnya kepada Rusia, dengan imbalan jaminan keamanan dari Rusia, Amerika Serikat, serta Inggris. Perjanjian ini yang kemudian dikenal sebagai Memorandum Budapest, berjanji untuk menghormati kedaulatan serta integritas wilayah Ukraina. Setelah kemerdekaan, Ukraina menghadapi masalah ekonomi serta ketidakstabilan politik. Ukraina sangat bergantung pada gas alam dari Rusia dan ini digunakan oleh Rusia sebagai alat tekanan politik. Pada beberapa kesempatan, Rusia menghentikan pasokan gas ke Ukraina untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Ukraina. Oleh sebab itu banyak pemimpin Ukraina berusaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada Rusia, dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Eropa. Hal ini menyebabkan ketegangan, karena Rusia masih menganggap Ukraina sebagai bagian dari pengaruhnya. Maka pada tahun 2004 Revolusi Orange di Ukraina menggulingkan pemerintahan pro-Rusia dan memilih pemimpin pro-Barat. Hal ini dianggap oleh Rusia sebagai ancaman langsung terhadap pengaruhnya di wilayah tersebut, yang memperburuk hubungan antara kedua negara itu. Memasuki tahun-tahun berikutnya konflik demi konflik terus terjadi antara Ukraina dan Rusia, yang kemudian berujung pada perang terbuka pada Februari tahun 2022 dan terus berlangsung hingga hari ini, di mana Ukraina tampaknya belum ada niat untuk menyerah kepada pihak Rusia. Bagi Ukraina dirinya adalah negara yang berdaulat dan telah mengembangkan identitas nasional yang berbeda dari Rusia. Meskipun sejarah mereka terkait erat, Ukraina kini berupaya untuk mempertahankan kedaulatan serta integritasnya. Bagi Ukraina invasi Rusia adalah ancaman terhadap kemerdekaan mereka, yang diraih dengan susah payah. Terlebih lagi Ukraina memandang Rusia memiliki dosa masa lalu yang belum dituntaskan, sehingga dengan demikian ini menjadi momen untuk menuntaskan sebuah dendam, kendati Ukraina sangat kalah jauh dalam segala kekuatan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.